Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Jangan takut memulai lagi. Renungan oleh Bruder Feodor S. Adiwataru Okar. Sahabat Cafe Rohani, ada yang mengatakan bahwa langkah awal adalah hal penting dan tidak boleh disia-siakan. Maka banyak dari kita akan berusaha mati-matian untuk memulai dengan hal yang terbaik, karena keberhasilan di awal tersebut akan menentukan langkah yang selanjutnya. Tapi apakah hal tersebut sungguh menentukan langkah selanjutnya? Apakah hanya mereka yang punya awal baik yang bisa menyelesaikan perjalanan? Lalu bagaimana mereka yang tidak punya awal yang baik? Apakah tidak ada kesempatan untuk mereka? Kondisi semacam inilah yang sering ditakuti oleh kita, terutama bagi yang sering merasa tidak bisa berbuat yang lebih di titik awal. Mereka merasa sudah terlambat untuk memulai dan melanjutkan dengan lebih baik lagi karena telah melakukan kesalahan besar. Kebaikan dan keberhasilan seakan hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah memulai dengan yang baik. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi Tuhan. Injil hari ini mengisahkan bahwa mereka yang berada di urutan yang kedua adalah orang-orang yang akan menjadi terdahulu dalam memasuki kerajaan Allah. Tuhan tidak sedang membicarakan sebuah perjalanan hidup yang statis, tetapi sebuah perjalanan hidup yang dinamis. Bukan soal bagaimana kita bisa mempertahankan terus posisi terbaik di awal hingga akhir, tapi bagaimana usaha kita untuk selalu bangun kembali ketika kita jatuh karena kelemahan dan kesalahan yang telah diperbuat. Kita semua akan dapat sampai ke kerajaan Allah bukanlah hanya karena jasa dan usaha diri kita, melainkan karena kasih dan kerahiman Allah sendiri terhadap kita. Sahabat Cafe Rohani, kerajaan Allah bukan hanya bagi mereka yang berprestasi baik, tapi bagi mereka semua yang mau bangun dari jatuhnya. Jangan malu untuk selalu bertobat pada Tuhan. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.